Tapi kalau menurut Pak Andreas sendiri, apakah restoratif justice ini tepat begitu untuk diimplementasikan di Indonesia? Kalau menurut saya sangat tepat. Karena value asal-usul restoratif justice itu Terpadu dengan cerita pengalaman kami dari tim Supremasi Muda dengan saya sendiri Reza Arsyid selaku pembicara pertama, Muhammad Hamzah selaku pembicara kedua, dan Gilang Arifat pada selaku pembicara ketiga. Diwajibkan adapun mosi perdebatan kali ini yaitu keadilan restoratif harus diadopsi secara luas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan untuk pertama kalinya kami menyepakati adanya mosi perdebatan pada hari ini. Diwajibkan adapun isu perdebatan kali ini diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yang mulai menghendaki adanya prinsip-prinsip restoratif justice secara menyeluruh dalam sistem pidana di Indonesia. Pengadopsian itu tidak lain merupakan representasi daripada berbagai dinamika hukum dan sosial yang ada di masyarakat. Dari definisi dan latar belakang tersebut kami memberikan limitasi, yaitu hanya pada sistem peradilan pidana di Indonesia saja. Dewa Juri yang budiman, adapun Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menghendaki keadilan sosial yang menyeluruh sebagaimana sila kelima termasuk dalam sistem pidana di Indonesia, di mana setiap warga negara harus diperlakukan setara di depan hukum dalam sudut pandang pelaku maupun korban. Adapun konstitusi sebagai kuno telah mendudukan secara tegas dan jelas dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dewan Juri, mari kita pahami konsep restoratif justice secara definitif, yaitu asal kata daripada restoratif yang berasal dari kata bahasa Inggris restore, yang berarti memulihkan, memperbaiki, atau mengembalikan sesuatu ke keadaan semula atau lebih baik. Kata restore berhubungan dengan proses pemulihan yang berfokus pada tanggung jawab, penyesalan, dan reparasi terhadap korban. Profesor Edward Omar Sarif Yaretz dalam acara Konferensi Nasional Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dengan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa restoratif justice memiliki dua pengertian secara konsep dan proses. Secara konsep, restoratif justice tujuannya bukan untuk penghukuman tetapi pemulihan, sementara proses adalah penyelesaian pidana yang orientasinya tak hanya terhadap pelaku tapi juga korban, keluarga korban, dan keluarga pelaku, dan melibatkan masyarakat tempat tinggal korban dan pelaku. Jadi di sini jelas Dewan Juri bahwa konsep restoratif yang kami amini bukanlah berarti mengejawatkan kepastian hukum yang ada, akan tetapi mengajukan proposal yang mengadopsi perkembangan hukum dan kehendak masyarakat sebagaimana status quo saat ini. Lebih jelas akan diterangkan pembicara kedua dan ketiga saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang amat saya hormati, sebagai pembicara kedua saya akan menguatkan kembali argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Adapun argumentasi yang pertama adalah justifikasi atas pembicara pertama terkait mengapa perlunya pengaturan keadilan restoratif ini perlu ada. Tentunya Dewan Juri, hal ini bersangkut pautan demi terciptanya sebuah keadilan yang sebagaimana mestinya. Apabila keadilan restoratif ini tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak buruk pada sistematika peradilan ke depannya. Adapun argumentasi utama saya adalah berkenaan dengan MK atau The Guardian of the Constitution dalam putusannya nomor 68/PUU/15/2017. Salah satu bentuk penindaklanjutan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA sebagai bentuk keadilan restoratif, sehingga kita perlu memahami bersama mengapa hanya pada peradilan anak saja dan tidak diterapkan pada semua sistem peradilan di Indonesia. Mengingat ciri dan sifat keadilan restoratif yang menawarkan sistem peradilan pidana yang menekankan adanya penyelesaian secara bersama-sama dipahami sebagai upaya bentuk orientasi pada korban dan nilai keadilan di masyarakat. Dan hal tersebut juga relevansi dengan cita-cita Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan. Tentunya juga dikuatkan kembali oleh KUHP baru kita Dewan Juri yang terhormat, terutama pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga sudah semestinya keadilan restoratif diadopsi secara luas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, melihat tujuan dan manfaat yang sangat luas lebih mengedepankan keadilan. Akan tapi apakah sistem keadilan restoratif ini sudah melambangkan keadilan itu sendiri? Sebagaimana kita melihat dalam lingkup yang pernah diterapkan pada peradilan pidana anak ini. Oleh karena itu, berkenaan dengan sebab ataupun mekanisme yang ingin kami sampaikan akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga kami. Baik, terima kasih. Kali Dewan Juri yang terhormat, sebagai representasi daripada pembicara ketiga, saya akan memberikan kesimpulan pada perdebatan kita pada hari ini. Keadilan restoratif merupakan keadilan yang menekankan kepada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban, pelaku,
dan masyarakat akibat tindak kejahatan daripada hanya fokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Dalam konteks pemidanaan yang modern, penerapan keadilan restoratif sangatlah penting karena yang pertama adalah fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi. Keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku pun terhadap masyarakat sekitar. Pendekatan ini memungkinkan korban untuk mendapatkan rasa keadilan yang lebih nyata melalui partisipasi aktif dalam proses pemulihan. Kemudian yang kedua adalah mengurangi tingkat penanggulangan kejahatan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku pun dapat langsung yang kedua ya. Ya tadi tinggal apa lanjutin. Langsung yang kedua nanti ya dipotong ya. Yang kedua adalah mengurangi tingkat penanggulangan kejahatan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban dan masyarakat. Keadilan restoratif mendorong pemahaman yang lebih atas dampak perbuatannya, sehingga untuk mengurangi kemungkinan daripada pengulangan kejahatan daripada hanya di penjara dan kemudian mereka keluar, kemungkinan residivis adalah masih besar. Dan yang selanjutnya adalah memanusiakan pelaku. Pendekatan ini juga tidak hanya memandang pelaku sebagai penjahat yang harus dihukum, tapi sebagai individu yang memiliki kesempatan untuk berubah dan memberikan peluang rehabilitatif dan integrasi kembali kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam keadilan restoratif ini. Mendorong partisipasi masyarakat adalah hal yang sangat penting dalam proses hukum restoratif yang menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam konteks hukum Indonesia, yakni sebagaimana amanat daripada Pancasila untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dan juga menegakkan hak asasi manusia sebagaimana amanat daripada konstitusi dalam Undang-Undang 1945. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.